Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran urologi. Kami, Residen Urologi PSPDS FKUB RSSA, kali ini akan membahas mengenai Undensensus testis atau UDT. Adapun video pembelajaran ini dibimbing oleh guru kami tercinta Dr. Besud Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, dan Dr. Pradana Nurhadi, spesialis urologi konsultan. Undensensus testis atau UDT atau biasa dikenal dengan testis tidak turun adalah suatu penyakit di mana testis gagal untuk turun secara normal ke dalam kantung buah zakar. Normalnya, saat proses perkembangan janin terdapat dua fase penurunan testis, yakni fase transabdominal dan inguinoskrotal. Pada fase transabdominal yang terjadi saat usia kehamilan 3 hingga 7 bulan, di mana pada fase ini dipengaruhi oleh hormon testosteron, hormon INSL3, dan antimulerian. Hormon testosteron menyebabkan terjadinya regresi dari ligamentum suspensorium cranialis, dan hormon INSL3 berkontribusi pada pemendekan gubernaculum, dan antimulerian menyebabkan regresi dari ductus Mullerian, sehingga menyebabkan testis berpindah dari abdomen ke inguinal. Setelah fase transabdominal, terjadi fase inguinoskrotal pada usia kehamilan 7 hingga 9 bulan. Androgen yang menstimulasi CGRP akhirnya mengonstruksikan atau memedekkan gubernaculum sehingga menyebabkan buah zakar tertarik dari inguinal ke kantong buah zakar. Di mana UDT secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu UDT teraba dan tidak teraba. Untuk UDT tidak teraba sendiri terbagi lagi menjadi UDT inguinoskrotal atau berada pada daerah lipatan paha, UDT intraabdomen atau berada dalam rongga perut, dan UDT absen atau venizing atau bisa disebut dengan tidak adanya buah zakar. Angka kejadian UDT di RSSA didapatkan 10-20 kasus setiap tahunnya, di mana masih banyak penderita yang telah datang berobat. Sekitar 20% datang di usia lebih dari 1 tahun, yang seharusnya UDT sudah ditangani maksimal di usia 1 tahun. Hal ini dikarenakan banyaknya penderita UDT baru mengetahui bahwa testis tidak turun secara tidak sengaja pada saat berobat ke tenaga kesehatan. Bila tidak didapatkan testis pada kantong buah zakar, dapat ditunggu hingga usia 6 bulan. Untuk penurunan testis secara spontan, 24% dapat terjadi pada usia kurang dari 6 bulan, 6,9% pada usia 6 hingga 12 bulan, dan hanya sekitar 1% pada usia lebih dari 1 tahun. Maka dari itu, bila hingga usia 6 bulan testis tetap tidak teraba, maka segera bawa ke dokter urologi untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan penurunan testis. Nah, sekarang bagaimana sih cara mendiagnosis suatu UDT? Yang pertama dari anamnesis. Dokter akan melakukan anamnesis atau wawancara klinis kepada orang tua terkait ada atau tidaknya testis pada kantung buah zakar sejak bayi lahir. Kemudian perlu juga ditanyakan terkait riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat konsumsi obat-obatan hormonal, kemudian riwayat kelainan bawaan lainnya pada bayi, dan riwayat keluhan yang sama pada saudara bayi tersebut. Langkah selanjutnya akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Yang pertama dilakukan adalah melakukan perabaan pada kantong buah zakar kanan dan kiri. Bila tidak ada, maka si bayi diposisikan berbaring dengan kedua kaki posisi bersila atau biasa disebut dengan cross-leg position. Kemudian dilakukan perabaan di sekitar inguinal atau lipatan paha sesuai arah penurunan dari testis. Pemeriksaan radiologi berupa USG ataupun MRI memiliki tingkat sensitivitas yang rendah dalam menentukan apakah testis itu ada ataupun tidak. Oleh maka dari itu, pemeriksaan radiologi tidak direkomendasikan pada kasus UDT. Pengobatan UDT salah satunya adalah pemberian suntikan hormon HCG dan GnRH dengan tujuan menstimulasi dari penurunan testis secara spontan, di mana kedua terapi ini hanya memiliki keberhasilan yang rendah, sekitar 20%, sehingga untuk saat ini pemberian terapi hormonal sudah tidak direkomendasikan. Langkah selanjutnya dapat dilakukan tindakan eksplorasi, bisa dengan cara pembedahan terbuka ataupun laparoskopik. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan lokasi dari testis. Apabila testis sudah ditemukan, maka tindakan selanjutnya adalah orchidopeksi, yaitu tindakan penurunan testis ke dalam kantung buah zakar dan dilakukan pengikatan testis agar tetap berada di dalam kantung buah zakar. Nah, sekarang apa sih yang bisa terjadi bila UDT tidak diobati?
Yang pertama, bisa menyebabkan namanya infertilitas atau kemandulan. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker pada testis. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan testis terpeluntir atau istilah medisnya disebut dengan torsiotestis. Demikian video pembelajaran dari PSPDS Urologi FKUB RSSA mengenai UDT. Ayo, periksakan buah zakar anak Anda.